Kali ini saya akan membahas cerita yang menjadi salah satu keajaiban dunia, dan tempatnya ini kini menjadi salah satu kebanggaan warga Indonesia, teman-teman. Dan kita sekarang akan membahas sejarah tentang terbentuknya danau terbesar di Indonesia, yaitu Danau Toba. Let's go! Oke, saya mulai dari sebelum Danau Toba terbentuk ya teman-teman ya. Dan masih berupa salah satu gunung yang sangat besar di antara kepulauan Indonesia nih. Jadi kita urutkan dulu dari berupa gunung sampai bagaimana bisa menjadi danau seperti sekarang. So, Gunung Toba adalah gunung berapi raksasa purba yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Gunung berapi ini diperkirakan meletus terakhir sekitar 74.000 tahun yang lalu, yang membentuk kaldera atau danau berukuran besar dan dikenal sekarang sebagai Danau Toba. Nah, Gunung Toba ini adalah gunung berapi yang terbentuk sebagai hasil subduksi lempeng, teman-teman. Jadi kaldera Toba atau Danau Toba lah ya, saya menyebutnya agar mudah dipahami. Jadi Danau Toba adalah salah satu dari kompleks gunung berapi di busur Sunda dan Sumatera, di mana letaknya ini terletak di lempeng Indonesia dan Australia. Daerah ini dilalui oleh zona sesar besar Sumatera, wilayah aktif seismik sepanjang 1650 km. Jadi bentar ya, saya kasih penjelasan dulu soal seismik itu apa ya cuy. Jadi seismik itu gelombang yang memunculkan rambatan energi yang disebabkan adanya gangguan di dalam kerak bumi cuy. Misalnya karena adanya patahan atau adanya ledakan, atau bisa disebut juga gelombang aktif di bawah kerak bumi lah ya. Jadi Danau Toba ini telah menjadi lokasi beberapa letusan eksplosif besar di masa lalu, termasuk letusan Pleistosen terbesar di dunia 74.000 tahun yang lalu. Kantung magma Toba memiliki volume magma sebesar 50.000 km kubik, teman-teman, yang dihasilkan oleh akumulasi magma dari subduksi di kedalaman 150 km yang berimigrasi ke bawah kerak Sumatera. Kompleks danau atau kaldera ini diperkirakan masih aktif atau menyimpan magma, teman-teman, di bawah danau semenjak letusan besar yang 7.400 tahun yang lalu itu. Nanti saya jelasin perihal letusannya juga ya teman-teman. Nah, keberadaan magma di bawah kerak didukung oleh keberadaan mata air panas di sepanjang rekahan barat pasca letusan 74.000 tahun yang lalu yang membentuk Pulau Samosir. Secara keseluruhan, Gunung Toba pernah meletus 4 kali di dalam sejarahnya. 2 diantaranya adalah letusan mahadasyat cuy. Jadi bukan hanya Gunung Krakatau aja nih guys yang pernah mengguncang bumi. Gunung Toba pun tercatat pernah mengguncang hampir setengah wilayah bumi. Jadi letusan pertama adalah letusan yang berlangsung sekitar 1 juta tahun yang lalu, membentuk danau di utara Toba. Letusan yang kedua terjadi sekitar 840.000 tahun, dan letusan ini merupakan letusan super pertama Toba yang menghasilkan atau yang membuat kaldera di selatan Toba meliputi daerah Prapat dan Porsea, serta meninggalkan tuf Toba tertua, atau dalam arti lain batuan putih lah teman-teman, yang terbentuk dari aktivitas vulkanik lah ya. Terus letusan ketiga terjadi 500.000 tahun yang lalu di tempat yang sama dengan letusan sebelumnya. Letusan ini membentuk kaldera di utara kaldera Toba, tepatnya di daerah antara Silalahi dan Haranggaul. Nah, letusan yang keempat ini letusan yang mahadasyat juga teman-teman. Jadi letusan keempat ini 74.000 tahun yang lalu yang menghasilkan kaldera dan menjadi Danau Toba berukuran 100 kali 30 km dengan Pulau Samosir di tengahnya. Dan katanya letusan ini membuat lebih dari setengah permukaan bumi tertutup abu vulkanik selama bertahun-tahun cuy. Bayangin, bukan hari, bukan bulan, tapi tahunan ini. Di India misalnya, ditemukan jejak abu vulkanik Gunung Toba setebal 12 cm yang terhembas dari Gunung Toba menyelimuti lebih dari separuh permukaan bumi. Hal itu membatasi masuknya sinar matahari hingga mengubah iklim bumi pada saat itu ya, dan memicu gagal panen yang sangat banyak di belahan bumi. Nah, bukan hanya itu, tragedi berikutnya pasca erupsi
Yang dihadapi manusia itu adalah zaman kelaparan dan kematian gitu teman-teman. Ngeri ya. Letusan termuda itu diperkirakan terjadi di antara Samosir dan dinding kaldera barat yang memanjang ke bawah menuju kota Muara, termasuk gunung berapi komposit Pusuk Bukit dan Kubah Paarderbos. Pada tahun 1939, seorang geolog Belanda bernama Van Bemmelen melaporkan bahwa Danau Toba yang panjangnya 100 km dan lebarnya 30 km dikelilingi oleh batu apung peninggalan letusan gunung. Karena itu, Van Bemmelen menyimpulkan bahwa Toba adalah sebuah gunung berapi dulunya. Beberapa peneliti lain menemukan debu riloid yang seusia dengan batuan Toba di Malaysia, bahkan juga sejauh 3000 km ke utara hingga India Tengah, teman-teman. Kebayang ya letusannya sedahsyat apa, sampai batuan vulkaniknya ya sampai ke bagian tengah India. Terus beberapa ahli kelautan pun melaporkan telah menemukan jejak-jejak batuan Toba di Samudra Hindia dan Teluk Bengala, teman-teman. Jadi para peneliti awal yaitu Van Bemmelen, Aldis, dan Ghazali pada tahun 1984 telah menduga Toba tercipta lewat sebuah letusan mahadahsyat, teman-teman. Jadi selama ini kan yang kita tahu itu sejarahnya atau rangkumannya si Gunung Krakatau itu ya, yang mahadahsyat ya. Dan kita sekarang udah tahu nih ya bahwa Danau Toba itu terbentuk dari letusan gunung berapi Toba yang benar-benar mahadahsyat, teman-teman. Gimana nih menurut kalian dengan pembahasan kita kali ini? Bagi kalian yang menyukai pembahasan seperti ini, kalian bisa klik like, dan bila kalian tidak menyukai dan merasa bosan dengan cerita ini, kalian bisa klik dislike. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah mengunjungi channel saya dan telah menonton video ini sampai selesai. Akhir kata dari saya, Dikuy, mengucapkan see you the next video dan bye.